Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan demonstrasi konseptual pada pembelajaran diferensiasi pada topik pertama. Sebelum memasuki pembahasan, saya, Umi Tantia, akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami yang beranggotakan Farhan Pamungkas, M. Akbar Slamet R, Sadi Abdullah, Umi Tantia, Wahyu Ningtyas, Widya Pinoloka. Baiklah, pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, ciri-ciri yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, contoh-contoh yang relevan. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada rekan anggota kelompok kami untuk menjelaskan materi pada kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mari kita bahas mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut para ahli, pembelajaran berdiferensiasi pada dasarnya merupakan proses pembelajaran di mana peserta didik dapat mempelajari materi belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhannya masing-masing. Sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan manifestasi pembelajaran berpihak kepada murid yang dirancang, dilaksanakan, dan dinilai untuk memenuhi kebutuhan individual peserta didik dengan memperhatikan kesiapan belajar atau readiness, minat belajar atau learning interest, dan profil belajar atau learning profiles. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal, yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran diferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap siswa, maupun pembelajaran yang membedakan antara siswa yang pintar dengan siswa yang kurang pintar. Berikut ciri-ciri yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar. Kedua, kurikulum yang menekankan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 3. Terdapat penilaian berkelanjutan. 4. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang kelima, manajemen kelas yang efektif. Baik, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang pertama, kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar terlebih dahulu. Nah, hal ini kita bisa membaginya berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar, kemudian minat belajar, dan profil belajar murid. Nah, hal ini bisa kita lakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket dan lain-lain. Kemudian yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan tadi, yakni memberikan berbagai pilihan baik dari strategi,
materi maupun cara belajar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Adapun contoh-contoh yang relevan dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu bahan belajar yang beragam. Yang pertama, peserta didik dengan pemahaman tinggi dapat membaca artikel pendek tentang aplikasi gaya magnet pada alat seperti kompas dan kereta magnet. Yang kedua, peserta didik dengan pemahaman sedang dapat mempelajari buku bergambar sederhana tentang benda yang dapat ditarik magnet. Yang ketiga, peserta didik dengan pemahaman rendah dapat menggunakan kartu visual untuk mengenali benda yang bisa dan tidak bisa ditarik magnet. Selanjutnya itu video dan eksperimen. Di sini, guru dapat memutar video animasi sederhana untuk siswa visual, sementara siswa kinestetik langsung mencoba bereksperimen dengan berbagai benda untuk menemukan sifat magnet. Ya, itu dia penjelasan dari rekan-rekan kelompok tentang pembelajaran berdiferensiasi. Harapannya, materi yang disampaikan ini dapat memberikan wawasan baru dan memotivasi kita semua untuk terus mendukung keberagaman kebutuhan peserta didik di kelas. Setiap anak adalah unik, dan tugas kita adalah membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif dan bermakna. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.